Assalamualaikum, hai semua, apa kabar? Semoga kalian pada baik-baik saja ya. Saya Siti Miftahul-Jannah, biasa dipanggil Mitata. Di sini saya ingin bercerita tentang keluarga saya di dalam rumah. Ada suami, ada satu anak, dan bapak saya yang sudah lansia. Suami saya bernama Muhammad Rifai, biasa dipanggil Rifai. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Saya yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Semua itu karena sikap suami yang tulus mencintai saya. Cobaan yang kita hadapi, problem, yaitu masalah ekonomi dan kurangnya berkomunikasi. Untuk solusi mengatasi masalah ekonomi, yang pertama, saling terbuka tentang kondisi keuangan dan dengan pasangan atau suami. Yang kedua, menabung bersama. Yang ketiga, hindari gaya hidup berlebihan. Dan untuk solusi mengatasi masalah kurangnya berkomunikasi, satu, beri kesempatan pasangan untuk berbicara. Yang kedua, saling terbuka. Dan yang ketiga, pujilah pasangan dan jangan saling menuduh. Yang keempat, beri semangat dan saling mendukung. Saat ini berusia 5 tahun. Biasanya dipanggil Ras. Ras adalah anak yang pintar dan cerdas. Ras bersekolah di TK Asifah, kelas A2. Ras adalah anak yang ceria, banyak rasa ingin tahu, semangat yang luar biasa. Ras berangkat ke sekolah pada pukul 9 pagi, pulang sekolah pukul 12. Problemnya itu saya meninggalkan anak saya di rumah karena saya bekerja dan kuliah. Untuk solusi yang pertama, saya titipkan anak saya sama kakak perempuan saya sampai saya selesai pulang bekerja. Untungnya kakak perempuan saya tinggal di samping rumah. Yang kedua, yakinkan anak saya bahwa saya bekerja untuk dirinya. Dan yang ketiga, tetap semangat dan positif. Yang keempat, ketika saya libur, kerja, dan kuliah, manfaatkan waktu secara efektif. Contoh seperti bermain ke taman, ajak anak bercanda, ajak anak bercerita, dan membelikan makanan kesukaannya. Cerita bapak saya yang bernama Abdul Muthalib. Usianya kurang lebih 80 tahun. Keadaan bapak saya tidak baik karena bapak saya sakit prostat dan ginjal dari tahun 2012. Ibu saya sudah meninggal sejak saya masih kecil. Bapak tinggal dengan saya. Teman-teman, inilah cerita keluarga saya. Terima kasih. Sekarang saya ingin membahas tentang berita hoax atau berita palsu. Tantangan besar dalam era digital ini. Contoh yang sering saya temui adalah berita palsu yang menyebar melalui media sosial tentang kesehatan. Seperti klaim bahwa air minum ini hangat dapat menyembuhkan COVID-19. Berita ini menjadi viral pada awal pandemi dan banyak orang yang langsung percaya karena merasa khawatir untuk kesehatan dirinya. Sikap setelah menemukan hoax. Yang pertama, verifikasi informasi. Ketika saya melihat konten seperti itu, langkah pertama saya adalah memverifikasi kebenarannya. Saya mencari informasi dari sumber terpercaya seperti situs resmi, pemerintah atau organisasi kesehatan seperti WHO dan Kementerian Kesehatan. Dan yang kedua, tidak langsung menyebarkan. Saya memastikan tidak ikut menyebarkan berita tersebut sebelum mengecek fakta. Jika informasi itu ternyata hoax, saya berhenti di situ. 3. Memberikan klarifikasi jika saya melihat teman atau keluarga membagikan konten tersebut. Saya mencoba memberitahu mereka dengan sopan bahwa informasi tersebut salah, lengkap dengan sumber yang benar. Yang keempat, menikmati literasi digital. Setelah pengalaman itu,
saya menjadi lebih berhati-hati dalam menerima informasi. Saya mulai membaca lebih banyak tentang mengenali berita palsu, seperti mengecek URL, sumber berita, dan siapa yang mengunggah konten tersebut. Melawan hoax membutuhkan kesadaran dan tanggung jawab bersama. Dengan bersikap kritis terhadap informasi yang kita terima, kita bisa membantu mencegah penyebaran informasi palsu. Menangani berita hoax tentang COVID-19 memerlukan pendekatan yang berhati-hati dan strategis untuk mencegah penyebaran informasi salah yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Berikut ini adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan. Pertama, edukasi dan literasi digital. Ajarkan masyarakat cara mengenali berita hoax, seperti memeriksa sumber berita, tanggal publikasi, dan klaim yang terlalu bombastis. Dorong masyarakat untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi seperti Kementerian Kesehatan, WHO, atau CDC. Sekarang saya ingin membahas teori kultivasi oleh George Gardner, menyatakan bahwa paparan terhadap media secara berulang dapat membentuk persepsi individu tentang realitas. Misalnya, program televisi atau film yang sering ditonton biasa mempengaruhi pandangan seseorang terhadap dunia, hubungan sosial, atau nilai-nilai tertentu. Pengaruh pertama, pemikiran. Saya menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan, melihat bagaimana spesies tertentu berjuang untuk bertahan hidup akibat kerusakan habitat, membuat saya berpikir berulang tentang gaya hidup saya. Dan yang kedua, pendapat. Saya mulai percaya bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab moral untuk mengurangi jejak karbon mereka. Misalnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai atau mendukung energi terbarukan. 3. Tindakan. Dokumenter ini menginspirasi saya untuk mengurangi konsumsi daging, menggunakan transportasi umum lebih sering, dan mendaur ulang barang-barang rumah tangga. Tayangan serial drama 13 Session by Gambaran tayangan. Serial drama ini mengangkat tema bully, depresi, dan dampaknya pada remaja. Dengan cerita yang kuat dan karakter yang relatif, serial ini berhasil menarik perhatian banyak orang. Pengaruh. 1. Pemikiran tayangan ini membuka mata saya tentang pentingnya empati terhadap orang lain. Saya menjadi peka terhadap tanda-tanda depresi atau tekanan yang mungkin dialami orang di sekitar saya. Yang kedua, pendapat. Saya mulai percaya bahwa sistem pendidikan perlu memberikan perhatian lebih pada kesehatan mental siswa ataupun siswi, bukan hanya pencapaian akademis. 3. Tindakan. Saya mulai lebih sering memperhatikan teman atau keluarga yang tampak mengalami tekanan emosional dan berusaha menjadi pendengar yang lebih baik. Teori kultivasi meningkatkan kita bahwa media tidak hanya sekedar hiburan, tetapi mereka alat yang kuat untuk membentuk cerita kita melihat dunia. Karena itu penting bagi kita untuk memilih tontonan yang bijak. Untuk teman-teman, jadilah penonton yang aktif, bukan pasif. Saat menonton tayangan pada diri sendiri, apa pesan yang ingin disampaikan tayangan ini, apa ini sesuai dengan nilai-nilai yang ingin aku pegang. Dengan begitu, kamu tidak hanya menerima informasi begitu saja, tetapi juga memilah mana yang bermanfaat dan mana yang tidak. Media memiliki kekuatan besar untuk membentuk cara pandangan kita. Dengan memahami teori kultivasi, kamu bisa lebih sadar akan pengaruhnya dan lebih bijak dalam mengkonsumsi tayangan. Ingat, apa yang kamu tonton hari ini bisa menentukan siapa kamu di masa depan.
Saya ingin membahas tentang kemajuan teknologi internet. Telah merevolusi secara media beroperasi dan menyampaikan informasi. Kini media memiliki kemampuan untuk membawa peristiwa yang terjadi berbagai belahan dunia di hadapan audiens secara langsung dan real time. Hal ini menciptakan konektivitas global yang belum pernah terjadi sebelumnya, menjadikan dunia terasa lebih kecil dan lebih terhubung. Pandangan saya tentang fenomena ini. 1. Kecepatan informasi. Internet memungkinkan berita terbesar dengan cepat melalui berbagai platform seperti situs berita, media sosial, dan aplikasi perpesanan. Peristiwa terbesar seperti bencana alam, konflik, atau kemenangan olahraga dapat diketahui secara langsung tanpa harus menunggu berita di TV atau media cetak. Misalnya, live streaming atau pemberitahuan pas dari aplikasi berita memungkinkan orang mengikuti perkembangan peristiwa secara instan. 2. Jangkauan global. Media kini mampu menjangkau audiens global tanpa batas geografis. Sebuah peristiwa di negara kecil meskipun bisa menjadi perhatian dunia jika dilaporkan oleh media besar atau viralkan di internet. Contoh, konflik di Gaza. Meski terjadi di wilayah kecil, mendapat perhatian dunia karena liputan intensif dari media dan penyebaran cerita melalui platform seperti Twitter dan Instagram. 3. Interaktivitas dengan audiens. Teknologi memungkinkan audiens untuk memberikan respon langsung secara melalui komentar, diskusi, dan media sosial, bahkan melalui wawancara langsung via internet. Hal ini mengubah audiens dari sekedar penerima informasi menjadi peserta aktif dalam penyebaran informasi. 4. Penyajian informasi internet memungkinkan media untuk menggunakan kombinasi teks, gambar, video, infografis, dan animasi untuk menyampaikan informasi. Ini membuat berita lebih menarik, mudah dipahami, sehingga audiens dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang peristiwa yang terjadi. Dan yang kelima, saya ingin menjelaskan komunikasi antar pribadi. Pengalaman dalam lingkup persahabatan. Seorang teman dekat pernah merasa tertekan karena masalah akademik. Dia bercerita bahwa dia kesulitan membagi waktu antara tugas kuliah dan kegiatan bekerja. Pendekatan yang dilakukan saya mengajaknya duduk bersama dalam suasana santai, mendengar tanpa menyela, dan memastikan dia merasa dengar. Setelah dia selesai berbagi, saya berkata, "Aku paham banget kalau situasi ini bikin kamu stres, tapi aku pernah di posisi serupa dan aku coba pakai metode prioritas. Kita bisa buat daftar tugas bareng, lalu urutkan dari yang paling penting. Kamu mau coba?" Hasilnya, teman saya menerima saran tersebut dan mengikuti cara yang saya tawarkan. Dalam beberapa minggu, dia melaporkan bahwa metode itu membantunya merasa lebih terorganisir dan kurang stres. Empati, mendengarkan tanpa menghakimi, solusi sederhana, memberi saran yang dapat langsung diterapkan. Untuk dukungan, menawarkan bantuan dalam prosesnya. Sekarang saya ingin membahas pengalaman dalam hubungan dengan pasangan. Pasangan saya pernah merasa ragu mengambil keputusan besar terkait karir, yaitu apakah harus pindah ke pekerjaan yang baru, yang lebih menantang, atau tetap di zona nyaman. Pendekatan yang dilakukan, saya mengatur waktu untuk diskusi mendalam, mendengarkan pandangannya, dan berkata, "Aku tahu keputusan ini berat, tapi kalau aku di posisi kamu,
Aku mempertimbangkan apa yang bisa membuat aku berkembang. Bagaimana kalau kita tulis kelebihan dan kekurangan masing-masing? Pilihan ini lalu kita bahas bersama. Hasilnya, setelah didiskusi, dia merasa lebih percaya diri mengambil pekerjaan baru. Dia kemudian mengungkapkan bahwa proses diskusi tersebut membantunya melihat situasi dengan lebih jelas. Kolaborasi mengajak untuk berpikir bersama, bukan memaksa pendapat, dukungan, ataupun emosional. Meyakinkan bahwa saya ada di pihaknya. Komunikasi yang tulus adalah jembatan untuk saling memahami, menguatkan hubungan, dan menciptakan perubahan positif. Dengan mendengarkan, berbicara, dan bertindak dengan hati, kita bisa menginspirasi dan mempengaruhi dunia di sekitar kita. Saya Siti Miftahul-Janah dari program D3 Komunikasi Massa DMA IMD pamit undur diri, sampai jumpa.